Situasi Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah sempat memanas saat sejumlah aparat kepolisian memadati desa pada 8 Februari 2022. Petugas kepolisian dikerahkan untuk mengawal petugas Badan Pertanahan Nasional mengukur lokasi lahan tambang batu andesit yang nantinya akan merealisasikan pembangunan bendungan Bener yang merupakan proyek strategis nasional. Namun pengukuran tak berjalan mulus. 64 warga yang dianggap kontra diamankan aparat untuk dimintai keterangan. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi menegaskan seluruh petugas kepolisian sudah bertindak sesuai prosedur untuk menjamin keamanan masyarakat, tidak ada kekerasan apalagi penembakan. Saya sampaikan bahwa kegiatan yang kita lakukan sesuai dengan SOP, tidak ada penembakan, tidak ada sifatnya kekerasan yang dilakukan. Prinsip bahwa Polda Jawa Tengah dalam hal ini Polres dan jajaran memfasilitasi kegiatan yang dilakukan dalam rangka proses pembangunan yang telah dilaksanakan. Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida menduga adanya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik terkait pengamanan dari aparat kepolisian. Sampai saat ini, Ombudsman Jawa Tengah masih dalam proses pengumpulan data untuk memetakan adanya dugaan maladministrasi. Lantas, benarkah langkah pengerahan ratusan aparat kepolisian di Desa Wadas diduga memenuhi unsur maladministrasi seperti yang disampaikan Ombudsman Jawa Tengah? Ataukah sebaliknya, petugas kepolisian telah bertindak sesuai prosedur untuk menjamin keamanan masyarakat? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sebelumnya saya mau disclaimer dulu untuk Anda bahwa bahasan saya malam ini bukan untuk memprovokasi warga Wadas, karena saat ini kita tunggu bagaimana aparat kepolisian, pihak Pemprov Jawa Tengah untuk menengahi, melakukan dialog, musyawarah untuk mufakat sehingga bisa memuaskan kedua belah pihak bagi masyarakat yang setuju atau tidak setuju. Tapi sebagai media juga harus melihat bahwa fakta-fakta di lapangan tidak boleh tertutupi. Untuk ini kita ingin mengupas tuntas apa sih yang terjadi di Wadas. Apakah memang benar ada kesalahan prosedur atau SOP dari aparat yang menungani petugas BPN ketika melakukan pengukuran lahan? Ataukah perlu juga dilihat apakah ada kesalahan administrasi ketika masyarakat Wadas ada yang tidak setuju dilakukan penambangan karena mereka hidup di sana sebagai petani, tidak ingin beralih profesi, bahkan juga dianggap penambangan ini membuat kerusakan lingkungan. Itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Pak Trubus, selamat malam. Ini nanti kita akan kupas tuntas apa yang terjadi di Wadas, tapi saya juga menginformasikan kepada Anda pemirsa, Ombudsman dari DPR juga sudah melakukan supervisi. Dan sekarang saya sudah tersambung dengan pihak Ombudsman di sini, Ibu Siti Farida, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Ibu Siti, selamat malam. Selamat malam. Ya, saya juga sudah melihat di sini ya, Bang Nasir Jamil yang masih di Wadas ya, Bang ya? Iya, kami sudah di Semarang saat ini. Oh, sudah berpindah. Oke. Sebelum ke Ibu Siti, mungkin saya ke elit DPR kita. Bang, sudah melihat di Wadas, sudah berdialog dengan masyarakat. Apa yang Abang temukan di sana? Ya begini, pada prinsipnya saya pikir seluruh rakyat Indonesia itu memberikan dukungan pembangunan terhadap proyek-proyek strategis nasional. Dan tentu saja PSN ini bukan hanya ada di Pulau Jawa, tapi juga ada di sejumlah pulau lainnya di Indonesia, juga Pulau Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya. Nah, Komisi 3 adalah Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi kehadiran Komisi 3 ke Desa Wadas itu dalam rangka untuk mendengar pengalaman warga ketika polisi dengan jumlah yang sangat banyak itu datang masuk ke desa itu. Dan tentu saja dari apa yang disampaikan oleh warga tadi itu menimbulkan ketakutan, menimbulkan trauma di tengah masyarakat atau di tengah warga Desa Wadas tersebut.
Bahkan tadi ada pengalaman yang disampaikan oleh seorang warga bahwa dia juga mengalami perlakuan yang seharusnya tidak patut dia terima, ya misalnya dia diborgol, ya waktu makan dia juga diborgol, padahal dia tidak tahu salahnya apa, ya bahkan memang ketika dia dibawa dan diinapkan di Polres dia juga nggak tahu kenapa dia diinapkan di Polres, ya sehingga ketika dia dibawa jam 5 sore. Lalu kemudian dipulangkannya besok pagi sekitar pukul 8. Jadi tidak ada penjelasan kenapa kemudian dia diborgol misalnya, dia dibawa dan kemudian ditahan semalam, lalu dilepas kembali. Ya. Jadi ini yang menimbulkan trauma dan ketakutan di tengah warga. Nah karena itu kami berharap nanti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bisa memberikan atensi terhadap peristiwa ini sehingga kondisi di sana bisa tidak menimbulkanlah trauma di tengah masyarakat. Jadi, dan tentu saja ya pertanyaan Komisi 3 itu adalah ada ancaman apa ya sehingga kemudian kepolisian menurunkan aparatnya yang begitu banyak di desa Wadas tersebut, ya sehingga kemudian ini akan memberikan jawaban kepada kita ada apa, ya apakah hanya karena soal pengukuran tanah atau seperti apa. Oleh karena itu kesimpulan sementara kami tadi di lapangan memang sepertinya ada tindakan-tindakan di luar prosedur yang dilakukan oleh aparat kepolisian ketika mengamankan rencana pengukuran lahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Baik, ditahan dulu Bang Nasir Jamil. Sekarang saya ke Ombudsman Ibu Siti Farida. Bu Siti, karena waktu saya begitu terbatas, kalau untuk aparat kepolisian tadi saya kira pasti hampir-hampir mirip lah data yang dihimpun oleh Ombudsman. Tapi saya ingin lebih kepada Pemprov-nya ini, Bu. Apakah juga ada kesalahan atau juga dugaan maladministrasi? Mengingat kemarin saya berbincang dengan Gubernur Jawa Tengah, dikatakan yang tidak setuju ini sedikit sebenarnya. Sementara yang setuju dilakukan pengukuran ini banyak. Nah, tapi fakta di lapangan seperti apa, Bu? Ya, untuk konteks ombudsman kita fokus pada mandat kami ya, undang-undang adalah pelayanan publik. Pelayanan publik itu penyelenggaranya bisa pemerintah daerah dan juga lembaga atau kementerian. Sehingga mungkin kita tidak secara spesifik yang membedakan apakah itu kepolisian atau Pemprov. Tapi fokus kami yang ada di Wadas adalah tentu hampir sama dengan Pak Nasir Jamil dari Komisi 3, bahwa kami mendengar, kami mendapatkan laporan, kami juga melakukan monitoring secara aktif bahwa di situ ada kegiatan atau tindakan yang kalau bahasa kami tidak patut, berpotensi tidak patut, dalam artian bahwa secara SOP mungkin nanti ada pemeriksaan nanti di Komisi Kode Etik Polri misalnya. Tapi bahwa konteks jumlah yang cukup besar, kemudian misalnya maaf ya terkait dengan BPN, begitu belum clean and clear, apakah tindakan itu patut misalnya dilakukan pada konteks, sekali lagi, masyarakat masih sensitif, kemudian status tanah juga belum semuanya clean and clear. Itu fokus kami. Jadi bicara soal maladministrasi, bukan hanya prosedur, tapi juga tidak patut. Karena ini konteksnya adalah pelayanan publik. Jadi yang namanya pelayanan publik itu, apakah itu keamanan, apakah itu terkait dengan dokumen pertanahan, ataupun hal-hal yang lain, itu harus disampaikan secara patut. Nah, ketika ada ketidakpatutan, itulah maka kami hadir, Ombudsman dalam hal ini untuk melakukan validasi, verifikasi data, apakah ada tindakan tidak patut yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Itu fokus kami yang dilakukan oleh Belum final ya Bu ya? Belum final? Belum, Oke, kita baik. masih meminta keterangan. Baik.
Ya, karena ini sudah saya rangkum ya, apa yang dikatakan elit kita Bang Nasir Jamil dari Ombudsman memang belum final, tapi ada dugaan ketidakpatutan administrasi, apakah benar adanya, ini masih berlangsung. Tapi Bang Nasir Jamil sudah meminta testimoni dari masyarakat yang mengatakan bahwa ya ada keras-keras sedikit lah ini dari aparat. Bang Ngabalin gimana menjawabnya? Ya, yang pasti mengawali dialog ini saya mau bilang bahwa mari kita lebih teduh sebagai orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang punya pengetahuan lebih daripada banyak orang yang berbincang di publik, di media sosial khususnya. Kalau bicara tentang masalah dokumen dan administrasi, urusan tanah ini atau urusan gugat-menggugat ini banyak kawan-kawan tidak mengungkapkan di ruang publik. Umpama seperti gugatan Saudara Maksum. Tahun 2020 sudah ada, kemudian gugatan juga disampaikan oleh Pak Widodo, begitu juga dengan Mas Suryo, begitu juga dengan Intin Sutrisno, yang semua juga umpama seperti Pak Maksum itu kan statusnya ingkrah. Kalau bicara tentang dokumen dan status lahan yang digugat itu, kemudian juga begitu Pak Widodo juga status PN dan lain-lain sebagainya. Artinya apa yang mau saya katakan bahwa mustahillah bagi pemerintah ada proyek strategis nasional seperti ini, urusan AMDAL belum kelar. Itu tidak mungkin. Urusan dokumennya tidak mungkin. Jangan lupa bahwa Presiden Joko Widodo lah sejak awal sampai dengan hari ini mengatakan bahwa sekarang bukan lagi urusannya ganti rugi, tapi ganti untung. Itu sebabnya ketika konflik seperti ini terjadi antara masyarakat yang pro dan kontra, maka langkah yang paling terpenting dan utama itu adalah kita bisa mampu mengedukasi masyarakat dan percayakan itu kepada pemerintah. Tidak mungkin juga polisi itu kemudian melakukan tindakan yang semena-mena kepada rakyat. Karena fungsi dan tugas polisi itu adalah menghadirkan suasana yang aman, nyaman, dan yang penting itu adalah upaya penegakan hukum. Di sini yang saya kira perlu narasinya harus lebih bagus agar tidak lebih membuat orang tercekam atau kita harus bisa mengedukasi masyarakat luas. Itu maksud saya. Baik, ya ditahan dulu Bang Ngabalin. Nanti sesaat lagi saya tanya kepada Pak Trubus di sini. Pak Trubus, kita tahu bahwa proyek strategis nasional yakni adalah Bendungan Bener ini untuk penyediaan air. Pak Jokowi berkali-kali mengatakan seperti itu. Itu merupakan kepentingan umum. Tapi apa kepentingan umum juga kita harus menutup mata bahwa ada kepentingan masyarakat Wadas yang sekarang juga tidak mau untuk dipindah? Sesaat lagi. Di Apa Kabar Indonesia Malam.